Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari bab 13, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atia Halidatus Syarifah Azhara Ainul dengan NPM 22101081283 yang akan bertugas sebagai moderator. Namun, di sini saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Ahmad Fauzan Alfi, Muh Bintang Rozi, Khoimah Arifah Izzatul Ulia, Adinda Putri Mandasari, Nisa Norma Findriani, dan Iqbal Bahresi. Areal emplasmen. Areal emplasmen adalah areal yang diatasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya. Standar investasi tanaman. Standar investasi tanaman adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Hutan tanaman dan hutan alam. Hutan tanaman adalah hutan produksi yang dibangun dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan. Hutan alam adalah hutan produksi yang di dalamnya telah bertumbuhan pohon-pohon alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil hutan. Eksplorasi dan eksploitasi migas dan panas bumi. Eksplorasi sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak bumi dan atau gas bumi atau panas bumi, termasuk kegiatan studi kelayakan dalam kegiatan usaha pertambangan di wilayah kerja atau wilayah sejenisnya. Eksploitasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi dan atau gas bumi atau panas bumi dari wilayah kerja atau wilayah sejenisnya. Panas bumi sendiri adalah sumber energi panas yang terkandung dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral dan gas lainnya. Secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Penjelasan tentang bumi yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perhutanan. Objek pajak PBB perhutanan adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, termasuk restorasi ekosistem, atau disingkat dengan IUPHHK RE. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan, atau izin lainnya yang sah. Antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi. Bumi yang dimaksud dalam objek pajak PBB perhutanan meliputi yang pertama, areal yang dikenakan PBB perhutanan berupa A. Areal produktif yang meliputi 1. Areal yang ditanami pada hutan tanaman, 2. Areal blok tebangan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu. Yang ketiga, areal blok pemanenan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. B. Areal belum produktif yang meliputi yang pertama, areal yang belum ditanami baik areal yang belum diolah dan atau bahkan sudah diolah pada hutan tanaman. Yang kedua, areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu. Areal yang dapat dipanen selain blok pemanenan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Yang C adalah areal tidak produktif. Yang selanjutnya areal pengaman, dan yang terakhir adalah areal emplasmen. Yang kedua, areal yang tidak dikenakan PBB perhutanan berupa areal lainnya, yaitu areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Apa yang dimaksud dengan nilai jual kena pajak atau NJKP? Nilai jual kena pajak atau assessment value adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase nilai jual kena pajak ditetapkan menggunakan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Sebutkan dan uraikan tentang objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan. Objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) antara lain adalah tanah atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum yang dimiliki oleh negara, pemerintah, atau pemerintah daerah. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan, minyak bumi, dan gas bumi. Dengan demikian, objek pajak tersebut tidak dikenakan PBB karena penggunaannya untuk kepentingan yang bersifat sosial, umum, atau kegiatan usaha tertentu seperti pertambangan, minyak bumi, dan gas bumi. Berikut adalah tabel perubahan pengaturan PBB berdesaan dan perkotaan sebelum dan sesudah dialihkan ke pemerintah daerah. Yang pertama yaitu ada materi objek. Sebelum dialihkan yaitu bumi dan atau bangunan. Lalu setelah dialihkan yaitu bumi dan atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lalu yang kedua ada tarif, yang sebelum dialihkan yaitu tunggal 0,5% dan setelah dialihkan menjadi paling tinggi 0,3%. Lalu yang ketiga ada NJKP, yang sebelum dialihkan yaitu 20% sampai 100%. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%. Yang setelah dialihkan yaitu tidak ada. Yang keempat ada NJO PTKP, yang sebelum dialihkan yaitu paling tinggi 12 juta rupiah per wajib pajak. Yang setelah dialihkan yaitu tidak ada. Lalu yang kelima ada PBB terhutang, yang sebelum dialihkan yaitu 0,5% dikali 20% dikali NJO PTKP atau 0,5% dikali 40% dikali NJO PTKP. Yang setelah dialihkan yaitu 0,3% maksimal dikali NJOP dikurangi NJO PTKP. Sekian pemaparan dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.